Yuni Harmawati. Saya adalah dosen tetap di Prodi PPKN FKIP Universitas PGRI Madiun. Bidang yang saya tekuni saat ini adalah pendidikan kewarganegaraan, khususnya media pembelajaran digital. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk unjuk kinerja tentang bagaimana saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada penelitian, saya mengembangkan buku digital non-teks yang mana dari pengembangan buku digital ini sudah membuahkan beberapa jurnal, diantaranya jurnal Sinta 2 dan Scopus Q2 dengan judul Data of Digital Literacy Level Measurement of Indonesia Students based on the components of ability to use media, advanced use of digital media. Penelitian ini dilakukan di beberapa SMP di Kota Madiun. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan tahun terakhir ini di Desa Sidorejo dengan kegiatan pelatihan pemasaran digital pada UMKM dan di SDLB pelatihan pembelajaran digital kepada guru-guru. Pada konteks kegiatan pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap adalah mata kuliah media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar, yang mana dalam mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi PPKN dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar menguraikan tentang konsep dasar pengetahuan, pemahaman teori, kemudian praktek pembuatan media pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat diimplementasikan di sekolah menengah pertama maupun SMA. Kemudian mahasiswa setelah mata kuliah media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar diharapkan mampu merencanakan, merancang, mengembangkan media pembelajaran berdasarkan karakteristik mata pelajaran di sekolah yang dapat digunakan sebagai salah satu alat di sekolah. Metode pembelajaran yang biasa saya lakukan adalah metode ceramah, diskusi interaktif, serta model project based learning. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka, kemudian dalam mata kuliah media dan pengembangan bahan ajar terdapat 16 kali pertemuan, antara lain yang pertemuan pertama membahas mengenai konsep media pembelajaran, kemudian pertemuan kedua mengenai hakikat pembelajaran abad ke-21, kemudian pertemuan ketiga mempelajari mengenai perkembangan media pembelajaran, pertemuan keempat teknik pemilihan media pembelajaran, pertemuan kelima mempelajari mengenai penulisan rencana pembelajaran dengan model Azure, kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7 mahasiswa mempelajari urgensi media pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Pertemuan ke-8 ada UTS, kemudian pertemuan ke-9 sampai 11 mahasiswa observasi media pembelajaran dan bahan ajar di sekolah, kemudian pertemuan 12 sampai dengan 14 mahasiswa mengembangkan media dan bahan ajar, kemudian pertemuan ke-15 mahasiswa merancang buku panduan media pembelajaran, serta pertemuan ke-16 mahasiswa melaksanakan UAS. Kemudian proses asesmen pada mata kuliah ini ada 3, yaitu UTS, UAS, kemudian penugasan yang berupa project. Dengan bobot masing-masing UTS 15%, kemudian UAS 20%, karakter 25%, penugasan yang berupa project sebesar 40%. Pada proses pengajaran terdapat proses delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah proses yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada mahasiswa.
Sedangkan interaction adalah proses yang berkaitan bagaimana komunikasi dua arah yang dapat terbentuk interaktif di dalam sebuah kelas antara dosen dan mahasiswa. Kemudian assessment merupakan proses bagaimana tentang atau bagaimana cara saya melakukan evaluasi pemahaman pengujian dari apa yang sudah saya paparkan. Ketiga proses tersebut telah saya simulasikan dalam microteaching di kelas media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Berikut ini adalah rekaman dari proses microteaching yang telah saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, sampai jumpa kembali dengan saya dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana media pembelajaran itu ya, konsep dasarnya, kemudian bagaimana pembelajaran di abad ke-21. Tentunya kita sebagai calon guru, Anda sebagai calon guru harus tahu kemampuan skill-skill apa yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita di abad ke-21 ya. Salah satunya berpikir kritis. Nah, media pembelajaran juga dikembangkan, salah satu tujuannya untuk mengembangkan berpikir kritis, baik itu di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pengembangan media pembelajaran. Ini salah satu proyek dari mata kuliah kita di semester ini, yaitu untuk mengembangkan ya, merancang media pembelajaran sesuai dengan inovasi kreativitas Anda masing-masing. Nah, sebelum kita mengembangkan media pembelajaran, kita akan kita harus tahu dulu apa sih urgensi pentingnya kita mengembangkan media pembelajaran, kemudian bagaimana caranya, tahap-tahapnya. Setelah itu kita mengembangkan, merancang desainnya, merancang produknya seperti apa, hingga kita menguji cobakannya di sekolah. Namun untuk mata kuliah ini, karena hanya 3 SKS ya, kita hanya berhenti di pengembangannya saja. Uji cobanya bisa Anda lakukan ketika Anda nanti PLP 2 di sekolah masing-masing ya, begitu. Nah, baik, urgensi media pembelajaran. Nah, apa sih sebetulnya pentingnya media pembelajaran? Seorang guru itu harus mampu mengembangkan media pembelajaran sendiri yang khas gitu ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berada di kelasnya, yaitu membantu menjelaskan materi yang abstrak. Nah, terutama materi-materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau di kurikulum 13 PPKN ya, kalau di kurikulum Merdeka itu pendidikan Pancasila di sekolah itu. Materi itu di PPKN tahu sendiri, beberapa materi memang seperti teoritis ya. Kalau siswa hanya ditampilkan hanya teoritis, hanya ditampilkan buku, itu siswa akan bosan. Materinya terlalu absurd, terlalu abstrak. Nah, itu tugas kita sebagai guru itu harus menjelaskan secara kontekstual, secara nyata, bagaimana materi itu dibawa ke kelas itu secara nyata gitu. Kalau misalnya Bu, nggak mungkin kita membawa di kelas itu dalam keadaan nyata. Gimana? Oh, kita bisa loh belajar di luar, mengenal peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita bisa misalnya kunjung ke badan-badan pemerintahan dan lain sebagainya. Itu membantu siswa untuk mengenal materi-materi yang tadinya abstrak menjadi materi yang nyata melalui media-media yang kita buat. Kemudian meningkatkan minat dan perhatian siswa, motivasi ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa media-media pembelajaran yang telah dirancang itu akan tumbuh minat dan perhatian motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut.
Kemudian memperkuat ingatan siswa. Nah, kalau hanya kita textbook saja, siswa itu gampang lupa. Kita saja gampang lupa, apalagi siswa gitu ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaktif. Nah, ini student center ya. Anda harus memastikan bahwa di kelas itu jangan teacher center tetapi student center. Biarkanlah siswa-siswa kita yang aktif. Kemudian media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil ya. Tentu saja karena media itu Anda sendiri yang membuat gitu ya, guru sendiri yang membuat, tentu saja harus bisa digunakan lebih easy, lebih mudah. Siapa tahu nanti teman guru yang lainnya pinjam, itu kan boleh gitu ya, untuk penelitian, uji coba di sekolahnya dan lain sebagainya. Kemudian media harus dapat menunjang dan membantu pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Jadi paham atas materi yang disajikan oleh guru. Setelah itu paham teorinya, kemudian diimplementasikan untuk memecahkan persoalan-persoalan, isu-isu di dalam masyarakat. Itu yang lebih bagus. Jadi kita tidak hanya belajar tentang teori tentang pendidikan kewarganegaraan saja. Misalnya teori tentang pendidikan apa gitu. Tapi kita harus menggunakan teori itu untuk memecahkan isu-isu permasalahan, masalah sosial, masalah pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Ini harus dilihat Anda di SMP, di SD, atau di SMA. Tingkat kognitifnya tentu saja berbeda ya. Kita harus sesuaikan media kita seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Nah, ini ada visual, audio visual, dan digital. Nah, ini mungkin Anda sudah mengenal semua ya. Visual, gambar, diagram, grafik. Mungkin kalau PPKN tuh gambar gitu ya. Kalau diagram mungkin dari hasil penelitian, grafik juga, tapi sangat jarang. Kemudian radio, podcast. Sekarang podcast, banyak sekali podcast yang mengangkat isu-isu permasalahan tentang ekonomi sekarang. Misalnya apa ya, pendidikan, masalah sosial di Indonesia, politik dan lain sebagainya. Kemudian audio visual, video animasi, video dari YouTube, mungkin Anda membuat film pendek animasi ya, itu juga bisa. Digital, nah ini aplikasi, ada e-learning, ada AR atau VR. Aplikasi misalnya aplikasi tentang buku digital bisa, kemudian e-learning ya, yang kita tahu kalau di Unipma ada Elma namanya ya. Kalau di sekolah-sekolah lain ada beberapa SMP itu sudah punya namanya e-learning mereka semenjak COVID ya. Kemudian ada AR, augmented reality atau VR ya, virtual reality. Apa sih bedanya? Nah, kalau contohnya AR itu contohnya seperti Anda tahu game Pokemon Go. Nah, dia berinteraksi di dunia maya, tetapi dia masih bisa berinteraksi dunia nyata ya kan. Beda sama VR. VR itu benar-benar kita itu di dunia nyata. Jadi kita pakai kacamata gitu ya. Saya pernah lihat waktu itu film tentang Nabi Muhammad kalau nggak salah. Jadi itu seolah-olah kita berada di dunia Nabi Muhammad gitu. Seperti itu contohnya. Nah, ini membutuhkan teknologi yang high, tentu saja membutuhkan modal yang banyak ya, yang besar. Nah, kalau misalnya mengembangkan itu butuh funding ya, butuh hibah lah. Kalau kita mengembangkan media-media yang tidak terlalu tinggi lah ya. Boleh nanti Anda misal sudah jadi guru, boleh mengembangkan mengembangkan media yang berteknologi tinggi, collab dengan guru IT atau akademisi IT di universitas dan lain sebagainya, itu boleh sekali. Kemudian tantangan dalam pembelajaran tanpa media. Bayangkan saja ketika seorang guru mengajar tanpa menggunakan media. Materi tidak kontekstual, abstrak itu tadi. Ya, apalagi materi tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita saja belum hidup di zamannya, ya kan, apalagi siswa. Bagaimana kita membayangkan ada di momen itu kalau tanpa media. Kalau
pakai media, oh kita menyajikan sebuah film tentang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah misalnya. Di situ rasanya pasti keluar ketika melihat film itu, rasa haru, rasa bangga, ya kan? Nah, kalau tanpa media bayangkan ya akan sulit untuk menjangkau afektif. Paling kita hanya menjangkau kognitif saja. Kemudian siswa cepat bosan. Ya. Apalagi siswa-siswa yang memang membutuhkan media-media yang menarik ya. SMP, remaja gitu cenderung yang harus diberikan stimulus, harus diberikan media yang menarik agar dia tertarik, termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran tentu saja menjadi monoton kalau kita hanya ceramah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada Anda baca ya. Nanti coba kita didiskusikan. Ini ada 2 contoh kegiatan dari 2 strategi pembelajaran. Kita mengembangkan media pembelajaran juga kita harus memilih strategi yang tepat. Percuma jika kita punya media pembelajaran yang bagus, tetapi dalam pelaksanaannya kita kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran. Nanti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi itu berbanding lurus lah. Medianya harus oke, pemilihannya strateginya harus baik, sesuai dengan karakter siswa sehingga menimbulkan pembelajaran yang maksimal, yang menarik, yang dipahami oleh siswa. Nah, ini ada 2 kegiatan. Yang kegiatan pertama, pengajar menggunakan poster seekor ikan lumba-lumba untuk menunjukkan tentang jenis hewan mamalia. Kemudian dengan poster ini pengajar tidak memberikan kegiatan lain kepada siswa. Siswa hanya menyimak penjelasan dari guru. Kemudian kita bandingkan dengan kegiatan B. Pengajar menggunakan poster seekor ikan lumba-lumba untuk membahas topik jenis hewan mamalia. Pengajar meminta siswa menunjukkan ciri-ciri hewan mamalia. Kemudian siswa dalam kelompok menuliskan hasil diskusi untuk dilaporkan kepada kelas. Kira-kira menurut Anda, dari 2 kegiatan tersebut mana yang hasilnya akan maksimal dan alasannya kenapa? Coba saya mau tahu pendapatnya. Boleh siapa saja? Siapa? Mas Abdul? Ya. Kegiatan B sih Bu. Kegiatan B kenapa? Karena ketika setelah pengajar memberikan stimulus berupa hewan lumba-lumba tentang mamalia, dan disitulah pengajar meminta siswa untuk mencari ciri-ciri hewan mamalia yang serupa dengan topiknya tersebut. Nah, setelah mereka mengumpulkan, terus mereka harus melaporkan kepada kelas bahwa inilah hasil dari diskusi kami gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi, ya Yunus. Kalau saya tentu kegiatan A. Kenapa? Tidak mungkin kita contoh itu hewan mamalia lumba-lumba. Itu kan susah. Masa ya kita harus ke kebun binatang dulu atau segimana? Karena ini pembelajaran di kelas, bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan cukup dengan poster ya cukup itu saja, nggak usah terlalu, ya mungkin bagus B tadi, tapi yang realitas yang bisa dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran dan pembelajaran materi itu harus tersampaikan secara runtut, ya, poster itu yang saya kira tepat. Oke, apakah kegiatan B tidak poster? Sama posternya tapi harus tadi yang B itu loh Bu. Pengajar menunjukkan hewan ciri-cirinya mulia itu. Oke. Berarti sudah hanya poster saja, kemudian setelah itu sudah menurut Anda? Sudah, karena tadi sudah B. Ya, terima kasih Mas Yunus. Satu lagi yang cewek, yang perempuan. Yang perempuan ayo. Mbak Dia. Mau? Mboten. Mbak Amrika wis. Amrika.
Saya memilih kegiatan yang B karena kalau kegiatan A itu kan guru hanya menunjukkan tentang jenis hewan mamalia berupa lumba-lumba. Tapi kalau menggunakan poster B itu guru mengajak siswanya untuk mencari hewan selain lumba-lumba yang mamalia itu kan banyak. Nah, dengan itu bisa melakukan eksperimen menggunakan media-media lain. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya teman-teman, Mas Damar, kemudian Mas Abdul, Yunus, dan Amrika. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang saya maksud ya, kerucut pengalaman Edgar Dale di dalam kelas. Yang diingat oleh siswa, kalau baca saja 10% yang diingat. Kalau baca dan dengar sampai mendengar juga 20%. Tapi kalau lihat gambar juga, lihat video, lihat demo ya 30%. Kemudian diskusi seperti ini tadi, pasti kalian lebih ingat ya 50%. Kalau presentasi, setelah Anda diskusi, Anda presentasikan di kelas bahwa ada ciri-ciri hewan mamalia bla 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 bla. Tentu Anda lebih hafal lagi di luar kepala. 70%. Apalagi Anda bermain peran ya, drama role playing, bersimulasi, kemudian melakukan hal yang nyata dari project. Misalnya Anda tadi siswanya gitu ya, sudah mempresentasikan, kemudian Anda diminta oleh guru mengklasifikasikan hewan-hewan mamalia selain lumba-lumba. Anda buat kartunya, di print out, kemudian ditempel-tempel. Nah itu lebih ingat lagi, ada karyanya 90%. Nah ini harus diingat-ingat oleh guru, bahwasanya pembelajaran yang maksimal itu siswa harus aktif mendengarkan, aktif berbicara, diskusi melalui presentasi, dan berkarya melalui proyek dan lain sebagainya. Nah, kemudian konsep pengembangan media pembelajaran tadi sudah kita ingat lagi, bagaimana pemilihan media pembelajaran, bagaimana urgensi pentingnya media pembelajaran. Sekarang kita bagaimana sih caranya mengembangkan media pembelajaran berkaitan dengan proyek yang akan Anda buat. Satu, analisis kebutuhan di dalam kelas, di sekolah. Berarti Anda harus observasi dulu ya, kira-kira siswa-siswa sekarang itu seperti apa nih karakteristiknya. Kemudian perencanaan, setelah Anda tahu analisis kebutuhan yang ada di sekolah, yang ada di lapangan, oh ternyata sekolah itu membutuhkan media pembelajaran yang berbasis digital, atau oh ternyata media pembelajaran yang berbasis konvensional dengan barang-barang yang sederhana, yang menarik seperti itu. Kemudian setelah merencanakan, mendesain media ya, mendesain medianya bentuknya seperti apa, alurnya seperti apa, menggunakan model metode seperti apa, judulnya apa. Kemudian memproduksi dan uji coba. Uji coba ini boleh dilakukan oleh guru yang ada di sekolah. Karena kita di kelas ini hanya sampai pada tahap 4 produksi. Kita nanti uji cobanya di kelas kita saja dengan teman-teman ini ya. Nanti untuk kalian di PLP 2 boleh sekalian uji coba yang sudah dibuat dan implementasi serta evaluasi. Nah, ini gambaran pengembangan media pembelajaran yang utuh sampai dengan implementasi. Bukan berarti media pembelajaran yang sudah kita buat itu sudah oke gitu ya. Harus tetap dievaluasi untuk memastikan media pembelajaran tersebut sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang penting kan
medianya itu tidak sama. Kan kalau misalnya satu sekolah boleh, nanti observasinya beda kelas. Kan tidak selalu setiap kelas itu mempunyai karakteristik yang sama. Pasti ada perbedaan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan kegiatan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktunya untuk saya presentasi pada hari ini dengan judul medianya yaitu Kisah di Balik Bilik Suara, Miniatur Pemilu dalam Balutan Drama. Yang pertama yaitu ada prosedur dan pendukung pelaksanaan prosedur. Pada poin yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu ada styrofoam, kardus bekas, stik es krim, gunting, dan lem tembak atau glue gun, dan lem kastol. Poin yang kedua yaitu melangkah-langkah membuat miniaturnya. Yang pertama yaitu menyiapkan semua bahan. Yang kedua, kemudian memotong kardus sesuai dengan ukuran dan bentuk bilik suara, papan informasi, dan kemudian direkatkan menggunakan lem tembak. Yang ketiga, selanjutnya membuat rangkaian pagar pembatas berbentuk persegi panjang sesuai dengan ukuran styrofoam menggunakan lem kastol sebagai perekat. Yang keempat, setelah itu siapkan stik es krim untuk membuat meja, kursi, dan tiang bendera, kemudian rekatkan menggunakan lem tembak. Teks drama miniatur pemilu, kisah di balik bilik suara. Sinopsis dari teks drama ini yaitu menceritakan panitia pemilu ketua OSIS yang menyalahi aturan, yaitu mereka menerima barang kampanye pada saat waktu tenang. Pada hal ini menyalahi asas-asas, karena asas-asas pemilu itu juga ada luber jurdil. Jadi anak-anak nanti akan memberikan mereka skor, yaitu bagi panitia yang melanggar aturan itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu. Sudah boleh. Oke, sudah. Jadi ini membuat miniatur pemilu dan ada dramanya ya. Ini berarti role playing ya. Luar biasa, menarik sekali. Ini menarik sekali jika diterapkan di SMP. SMA juga bisa. Demikian video pernyataan diri dosen pada unjuk Tridharma PDD UKTPT bidang pengajaran yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.